Banyak ikan berenang di sungai yang jernih, airnya memantulkan cahaya mentari. Suami istri yang mendengar dengan empati akan membawa kebahagiaan yang lestari. Mengapa menjadi pendengar yang baik itu penting dalam pernikahan dan apa kuncinya suami istri bisa menjadi pendengar yang baik? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Yang pertama, meningkatkan kedekatan emosional. Mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian akan membangun perasaan dihargai dan dipahami. Hasilnya, hubungan menjadi lebih hangat, aman, dan penuh keintiman. Yang kedua, mencegah salah paham dan konflik. Banyak pertengkaran muncul karena tidak memahami perasaan atau maksud pasangan. Mendengar dengan baik membantu menangkap pesan yang sebenarnya, sehingga konflik dapat diminimalkan. Yang ketiga, membangun rasa percaya. Pasangan yang merasa didengar akan lebih percaya untuk berbagi hal-hal penting. Kepercayaan ini memperkuat fondasi pernikahan. Yang keempat, menunjukkan kasih dan penghargaan. Mendengarkan dengan empati adalah bentuk nyata dari kasih dan penghargaan terhadap pasangan. Yang kelima, membantu pertumbuhan pribadi dan pasangan. Dengan mendengar, suami dan istri bisa saling mendukung, memberi saran bijak dan mendorong perkembangan satu sama lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama dalam rumah tangga. Mendengar kebutuhan dan perasaan pasangan memudahkan pembagian tugas, pengambilan keputusan, dan penerimaan. Rumah tangga menjadi lebih harmonis dan terorganisir. Yang ketujuh, mengurangi stres dan frustasi. Pasangan yang didengar merasa lega dan didukung, sehingga stres rumah tangga berkurang, lingkungan rumah menjadi lebih damai dan nyaman. Banyak suami istri masih gagal menjadi pendengar yang baik karena berbagai faktor psikologis, emosional, dan situasional. Seperti yang pertama, kurangnya keterampilan komunikasi. Harus disadari bahwa tidak semua orang secara alami tahu cara mendengar dengan empati. Banyak yang lebih terbiasa berbicara daripada mendengar. Yang kedua, sibuk dan kurang fokus. Aktivitas harian, pekerjaan, gadget, atau anak membuat perhatian terbagi. Saat pasangan berbicara, pikiran bisa melayang sehingga tidak benar-benar mendengar. Yang ketiga, emosi dan stres pribadi. Marah, frustrasi, atau lelah membuat seseorang sulit bersabar mendengar pasangan. Emosi pribadi bisa menghalangi kemampuan mendengar dengan objektif. Yang keempat, ego dan sikap defensif. Ada kecenderungan mempertahankan pendapat sendiri atau cepat merasa diserang. Akibatnya, mendengar pasangan terasa seperti ancaman, bukan kesempatan untuk berkomunikasi. Yang kelima, perbedaan gaya komunikasi. Suami dan istri mungkin berbeda cara mengekspresikan perasaan. Salah satu pihak bisa merasa pasangan tidak jelas sehingga malas mendengar. Yang keenam, terburu-buru mencari solusi. Banyak yang langsung memberi saran tanpa mendengar sepenuhnya. Ingat, pasangan justru ingin didengar, bukan segera diberi solusi. Yang ketujuh, kurangnya empati atau latihan mendengar aktif. Mendengar dengan empati butuh kesadaran dan latihan. Tanpa latihan, orang cenderung hanya mendengar setengah hati. Apa dampak negatif bila suami istri gagal menjadi pendengar yang baik? Yang pertama, salah paham dan konflik meningkat. Gagal menjadi pendengar yang baik menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap perasaan atau kebutuhan pasangan. Akibatnya, masalah kecil bisa membesar karena komunikasi tidak efektif. Yang kedua, rasa diabaikan atau tidak dihargai. Pasangan akan merasa suaranya tidak didengar atau tidak penting. Hal ini menimbulkan rasa frustrasi, kesedihan, atau marah. Yang ketiga, jarak emosional. Kurangnya mendengar dengan baik membuat kedekatan emosional menurun. Pasangan bisa merasa terasing atau kurang terhubung secara batin. Yang keempat, muncul ketidakpercayaan. Pasangan yang merasa tidak didengar mungkin enggan berbagi hal penting pada waktu-waktu berikutnya. Akibatnya, hubungan menjadi kurang transparan dan kurang intim. Yang kelima, meningkatnya stres dalam rumah tangga. Masalah tidak terselesaikan karena komunikasi buruk. Suami atau istri bisa merasa terbebani sendirian dan kemudian meninggalkan stres dan ketegangan. Yang keenam, mengurangi rasa hormat dan kasih. Ketidakmampuan mendengar dengan baik dapat menimbulkan kesan egois atau tidak peduli. Hal ini tentu bisa memengaruhi rasa hormat dan kasih yang seharusnya tumbuh dalam pernikahan. Yang ketujuh, potensi konflik jangka panjang. Masalah yang terus diabaikan atau tidak dimengerti bisa menumpuk.
Dan dalam jangka panjang, hal ini bisa mengarah pada pertengkaran besar, pertengkaran berulang, atau bahkan retaknya hubungan. Berikut tips agar suami istri menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, fokus sepenuhnya. Saat pasangan berbicara, hentikan aktivitas lain seperti ponsel, TV, atau pekerjaan. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka seperti menatap mata dan mengangguk. Yang kedua, dengarkan tanpa menyela. Biarkan pasangan selesai berbicara sebelum menanggapi. Hindari memotong atau mengoreksi ucapan mereka. Yang ketiga, tunjukkan empati. Cobalah memahami perasaan di balik kata-kata. Gunakan kalimat seperti, aku mengerti perasaanmu, atau aku bisa merasakan bahwa itu sulit bagimu. Yang keempat, jangan menghakimi atau menyalahkan. Hindari komentar yang bernada menghakimi atau merendahkan. Fokus pada perasaan dan pengalaman pasangan, bukan siapa yang benar atau yang salah. Yang kelima, berikan respons atau tanggapan yang membangun. Setelah mendengar, tanggapi dengan bijak dan positif. Hal itu bisa berupa klarifikasi, dukungan, atau solusi yang sopan. Yang keenam, perhatikan bahasa tubuh pasangan. Amati ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh. Ini membantu memahami perasaan yang mungkin tidak diungkapkan dengan kata-kata. Yang ketujuh, kelola emosi diri sendiri. Tetap tenang walau topiknya sensitif atau menguras emosi. Jangan bersikap defensif atau mudah terpancing emosi dan marah. Yang kedelapan, tanyakan pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan yang mendorong pasangan berbagi lebih banyak seperti bagaimana rasanya saat itu, atau apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Yang kesembilan, hargai waktu berbicara pasangan. Beri ruang yang cukup agar pasangan mengekspresikan diri. Jangan terburu-buru mengakhiri percakapan. Yang ke-10, tindak lanjuti dengan aksi. Jika pasangan membutuhkan dukungan atau bantuan, wujudkan kata-kata menjadi tindakan nyata. Misalnya membantu pekerjaan rumah, memberi perhatian ekstra, atau menepati janji. Kunci untuk suami istri menjadi pendengar yang baik adalah, yang pertama, perlu usaha dan latihan. Latihan untuk mengontrol emosi, serta menggunakan teknik mendengar secara aktif seperti mengulang kata-kata pasangan, menanyakan klarifikasi, dan menanggapi dengan empati. Yang kedua, sediakan waktu berkualitas. Luangkan waktu rutin untuk berbicara dan mendengar pasangan tanpa gangguan. Ini bisa menjadi ritual harian atau mingguan untuk memperkuat komunikasi. Yang ketiga, hargai pasangan. Tunjukkan bahwa Anda menghargai pasangan, pendapat, dan pengalaman pasangan. Sekali lagi ingat bahwa rasa dihargai membuat pasangan lebih terbuka dan percaya. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kamu cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya kesabaran dan pengendalian diri itu penting dalam upaya menjadi pendengar yang baik bagi pasangan agar komunikasi efektif dan konflik diminimalkan. Sebagai kesimpulan, kunci menjadi pendengar yang baik adalah fokus penuh, sabar, empati, mengelola emosi, tanggapan bijak, latihan mendengar aktif, menyediakan waktu berkualitas, dan menghargai pasangan. Dengan menerapkan kunci-kunci ini, komunikasi dalam rumah tangga menjadi efektif dan hubungan emosional semakin kuat. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam Kapas.